warahmatullahi wabarakatuh. Buku adalah isi dunia. Buku merupakan informasi yang luar biasa. Dengan buku kita dapat mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Dengan baca buku kita mendapat ilmu yang luar biasa sehingga kita dapat menguasai dunia. Mari bunda-bunda kita sukseskan gerakan nasional orang tua membacakan buku di Hari Buku Sedunia. Saya Dia Eti Idawati, Bunda PAUD Aceh menghimbau seluruh orang tua dan guru PAUD, mari bacakan buku karena buku tempatnya ilmu. Jika berilmu, anak-anak kita dapat menjadi manusia yang bisa ditiru baik akhlaknya, cerdasnya, maupun kepiawaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca diibaratkan membuka jendela dunia. Dengan membaca akan memperluas wawasan kita. Tidak mudah terkena kasus hoax, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpecah belah, dan tidak akan kalah dalam persaingan. Yanda bunda, kita tahu bahwa gemar membaca buku bukanlah bawaan sejak lahir, tapi harus suka dulu, nanti kemudian jadi butuh, nanti menjadi terbiasa, dan terakhir akan menjadi learning society atau budaya membaca. Karenanya peran ayah, bunda, guru akan menjadi sangat penting dalam mengoptimalisasi kebiasaan baik ini. Tentu saja dimulai dari awal adalah mendongeng dulu dan juga bermain kata-kata sehingga terasah nanti insya Allah kemampuan berkomunikasi dan berbahasa serta imajinasi mereka. Yanda bunda, saya Atalia Praratia Ridwan Kamil, Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat mendukung penuh Gernas Baku. Apresiasi setinggi-tingginya kepada PP Himpaudi yang menggagas pelaksanaan webinar dan peluncuran gerakan nasional membacakan buku di PAUD tahun 2021 ini. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi langkah yang baik untuk menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045 yang juara lahir dan batin. Yanda bunda, ayo kita bersemangat untuk menggerakkan budaya literasi di Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kumalasari MPD, Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Riau, siap mensukseskan Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku atau Gernas Baku tahun 2021. Mari kita bersama-sama membimbing anak-anak generasi penerus agar suka membaca. Pita dijalin hiasan saku, indah serasi hias bajumu. Orang tua suka bacakan buku agar generasi emas menjadi berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara Nyonya Edi Rahmayadi siap mendukung terlaksananya program Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua dan Guru Membacakan Buku. Bersama ini juga saya menghimbau kepada Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Mari bersama-sama kita mendukung gerakan nasional membacakan buku pada anak PAUD agar anak PAUD cinta dan gemar membaca buku. Gemar membaca buku, generasi cerdas, maju bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa like dan subscribe. Dari Studio 1 Jakarta, saya Mbak Maria akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Sabtu 3 Juli 2021. Berita pertama, YAICI bekerja sama dengan PP Himpaudi mengadakan lomba menulis cerita edukasi, literasi gizi anak usia dini dengan tema besarnya yaitu literasi gizi anak usia dini dan subtemanya adalah susu kental manis bukan susu, pendidikan gizi di PAUD, pola makan dan minum anak usia dini, hindari makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak. Adapun syarat dan ketentuan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Terbuka untuk peserta pendidik PAUD non-formal, KB, SPS, dan TPA se-DKI Jakarta. Serta cerita harus bersifat original, bukan plagiat, dan tidak pernah dan atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan satu cerita minimal 500 kata dengan font Times New Roman, ukuran 11 dan spasi 1,5. Batas waktu pengiriman cerita adalah tanggal 31 Juli 2021 pukul 23:59. Adapun penghargaan yang akan diterima adalah pemenang pertama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.500.000. Pemenang kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000. Dan pemenang harapan pertama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000. Pemenang harapan kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp1.500.000. Dan pemenang harapan ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000.000. Yuk pendidik PAUD non-formal se-DKI Jakarta, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini, karena pemenang pertama dari lomba penulis buku cerita anak akan dipublikasikan tersendiri dalam bentuk buku cerita. 20 cerita terpilih akan diterbitkan dalam satu buku kumpulan cerita, dan seluruh peserta yang mengikuti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan ikuti lomba menulis cerita edukasi. Informasi selengkapnya dapat diakses di YouTube channel, Instagram, Facebook, dan Twitter yang bernama Sahabat YAICI. Selanjutnya, pada hari Rabu 30 Juni 2021, Himpaudi TV menampilkan kegiatan dengan tema Implementasi PAUD HI di Jakarta Pusat bersama Ibu Ucu Jamila selaku Bunda PAUD Kota Jakarta Pusat, Ibu Erni Lisnawati SPD selaku Ketua PD Himpaudi Jakarta Pusat, Dwi Purwani selaku Kasih PAUD dan Dikmas Jakarta Pusat, Ibu Yeti Nuryati selaku Pengelola BKB PAUD Untung Melati, dan Farahdara Drian Iklima SS selaku Pengelola PAUD Buah Menteng 01. Kegiatan dimoderatori oleh Bunda Reni Norela dan Mbak Astika Samanta. Dalam rangka mendukung program Bernas Baku pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, Himpaudi TV menampilkan talk show yang bertemakan Mari Membiasakan Membaca Sejak Anak Usia Dini
dengan narasumber Dr. Sukima selaku Ketua Ikatan Dokter PAUD dan Dr. Insinyur Adiyati, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan dimoderatori oleh Kang Dede Rusyadi. Selanjutnya, Himpaude TV telah merancangkan program baru yang ditayangkan setiap hari Jumat, yaitu program Mimbar PAUD HI. Dan pada hari Jumat 2 Juli 2021 lalu, Mimbar PAUD HI bertemakan implementasi PAUD HI di Provinsi Aceh dengan narasumber Dr. Insinyur Hajah Dia Erti Idawati MT, Bunda PAUD Provinsi Aceh. Nurse Hajah Emani Wijaya SKEP MKEP selaku Bunda PAUD Kabupaten Aceh Jaya. Ibu Fitriani MED, anggota Pokja PAUD Bunda PAUD Aceh, dan Ibu Nina Afrianti, Ketua PW Himpaude Aceh. Acara tersebut dipandu oleh Bunda Nila Kusumaning Tias. Dan pada hari ini, Sabtu 3 Juli 2021, Himpaude TV menghadirkan talk show dengan tema Berdayakan Diri dengan Menulis dengan narasumber Bapak Arif Hidayat SEME, MM, Ketua Harian YAICI, dan Ibu Nila Kurniasari SOS sebagai penulis. Acara ini akan dipandu oleh Mbak Rusilawati. Demikian berita Himpaude untuk hari ini. Saya Mbak Maria mengabarkan untuk suara Himpaude TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaude di mana saja ayah bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaude TV yang siaran live setiap harinya hanya di YouTube channel. Dari Studio 2 Bekasi, saya Mbak Rusi akan memandu acara talk show pada hari ini dengan tema memberdayakan diri dengan menulis. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini bersama narasumber hebat kita yaitu Bapak Arif Hidayat SEMM, Ketua Harian YAICI yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maria sedang melakukan lomba menulis ya. Kemudian juga kita akan ditemani oleh narasumber Nila Kurniasari SOS, yaitu seorang penulis. Baik, kita akan sapa bersama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Apakah sudah bersama dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kedengaran nggak suaranya nih? Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah terdengar Pak Arif dengan pagi ini cerah segar ya, seperti hari ini matahari bersinar dengan sangat baik. Dan kita sapa lagi Ibu Nila Kurnia juga. Apakah sudah bersama dengan kami? Assalamualaikum Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, rasa-rasanya teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi apa yang mau disampaikan oleh Pak Arif Hidayat terkait dengan lomba yang dengan antusias diikuti oleh para guru dan mendorong para guru untuk menulis ya. Nah, seperti tadi memberdayakan diri dengan menulis supaya jejak rekam kita, kebaikan kita bisa diikuti oleh banyak orang. Baik, kita akan langsung saja Pak Arif, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman Himpaude yang telah
hadir dalam acara ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami mengevaluasi tentang naskah yang masuk. Sudah ada sekitar 40 naskah artikel yang masuk akan lomba ini. Dari evaluasi tersebut ternyata temanya kan sebenarnya menulis cerita anak. Iya. Silakan Pak disampaikan seperti apa nih, bagaimana teman-teman diberikan kesempatan untuk menulis tentang cerita anak, bagaimana triknya seperti itu. Enggak, silakan Pak Arif, waktunya saya serahkan seluruhnya untuk Pak Arif untuk 20 menit ke depan. Mas Haki, boleh dibantu untuk view-nya ke Pak Arif. Sepertinya jaringannya nih ya. Arif terkendali jaringan sepertinya. Oh ya. Apakah kita minta Ibu Nila dulu atau bagaimana Bu? Terpental atau masih dalam Zoom ini? Kayaknya terpental Bu Rusi, mungkin Bu Nila dulu. Ya, baik. Kalau gitu Bu Nila, halo Bu Nila. Iya Bu. Iya, Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam. Sepertinya supaya waktu kita tidak hilang ya, sambil menunggu Pak Arif, nanti mungkin di sesi berikutnya Pak Arif, bolehkah Bu Nila lebih dulu memberikan pengalaman, trik ya, menjadi seorang penulis ya. Silakan Bu Nila. Halo. Ya, boleh dibantu PowerPoint-nya, Bu? Oke, siapa? Mbak Nia atau Pak Haki? Mas Haki? Dibantu Atau saya bisa sendiri? Iya, boleh, Bu. Boleh, oke. Sudah terlihat ya, Bu? Belum, masih. belum. Bu, belum share screen kayaknya. Sudah. Belum proses, Bu. Belum proses? Oke, saya ulang lagi. Share screen. Masih belum ya? Di saya sudah. You are screen sharing. Mbak. Halo. Iya. Halo, Halo Pak. Jaringannya tiba-tiba putus, disconnect dari ininya, dari apa? Oh, dari gitu. Dari apa Zoom-nya. Oke. Mas Haki bisa dibantu nanti Bu Nila. Bu Nila, ini Pak Arifnya sudah masuk. Kita kasih kesempatan Pak Arif dulu ya mungkin ya. Ya. Ya, silakan, takut nanti keburu hilang lagi. Iya, tiba-tiba disconnect langsung putus dari ininya Zoom-nya. Baik, Pak Arif, silakan. Iya, ini ada materi yang sudah saya siapkan tentang cerita. Bu Nila boleh di stop share? Yang materi saya udah muncul belum? Belum, sebentar. Bu Nila belum stop. Sudah stop, Bu? Oh gitu. Sudah. Masih ya, masih. Masih muncul ya? Baru dia lagi proses itu. Nah ini Pak Arif, mangga silakan Pak di share screen lagi Pak, ulang Pak. Udah muncul ya? Iya. Ya, itu kalau kita ngelihat materinya udah muncul Bu ininya.
Belum Pak, Belum. agak lama kayaknya. Nah ini udah lagi proses Pak. Proses ya. Ya. Sudah muncul Pak, tinggal Sudah ya? dicapkan ya. Di view Pak. Ini kalau saya bagi materi ini dalam 3 bagian, cerita, opini, dengan fakta. Kalau kita melihat cerita sendiri dari pengertian KBBI, itu sebuah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya satu hal, peristiwa, kejadian, atau keterangan yang menentukan perbuatan. Ya, ciri-cirinya itu ada tema, ada alur cerita, ada watak dan cerita, ada tokoh dalam cerita tersebut, dan memiliki amanat pesan. Perbedaan utamanya sebenarnya dengan opini ataupun fakta ataupun esai itu adanya dialog sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang akan ikut lomba cerita Yaici Himpaudi, itu tuh harus ada dialog sebenarnya. Harus ada dialog yang menjadi alur cerita. Jadi kalau kita menulis misalnya tentang tema yang sudah diberikan, itu hanya berbentuk opini tanpa dialog, ya tetap akan seperti opini seperti itu gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk lomba ini yaitu dalam bentuk alur cerita yang panjangnya sekitar 500 kata atau 1 lembar setengah minimal seperti itu. Jadi itu perbedaan utamanya dengan opini. Kalau opini sendiri ya itu satu artikel yang biasanya kita tulis di media ataupun buku yang ya tanpa dialog. Jadi analisis baik itu benar ataupun salah ataupun menurut pendapat kita ataupun pada orang lain, itu adalah opini. Itu agak berbeda dengan cerita. Nanti bisa dilihat perbedaannya dari materi yang saya sampaikan. Tapi sebenarnya saya tidak akan lebih menekankan kepada materi ini, tapi saya lebih menekankan kepada bagaimana proses kita menulis sehingga bisa menjadi diri kita seorang penulis. Seperti itu. Mungkin gini, saya cerita tentang pribadi saya aja, sehingga bisa memberikan pembanding kepada yang lain. Saya sekolah di SD di Sumbawa, SMP di Sumbawa. Kebetulan saat SMP pun saya udah senang nulis puisi saat itu. Terus, kalaupun dalam pelajaran yang bahasa Indonesia, dalam mengarang, itu saya selalu menulis yang agak berbeda dengan yang lain. Jadi gini, biasanya kan kalau kita anak-anak kecil, kalau menulis itu, biasanya selalu dimulai dengan kata pada suatu hari, seperti itu. Pada suatu hari, tapi saya selalu mengambil paragraf pertama dengan kata yang berbeda. Misalnya, di samping bukit itu, di samping gunung itu, di jalan raya yang agak berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kalau ada pelajaran menulis ataupun pelajaran bahasa Indonesia tentang sebuah karangan, itu ya selalu saya mendapatkan nilai tertinggi di kelas gitu, seperti itu. Karena gaya menulisnya berbeda dengan gaya yang lain. Dari mana saya mendapatkan ide tulisan seperti itu? Yaitu dari membaca. Jadi saya selalu membaca buku-buku yang di luar konteks anak SD atau SMP, seperti itu gitu. Jadi selalu membaca. Jadi gaya tulisan itu ya terpengaruh dari literasi yang saya baca, seperti itu. Oh ya, ini materinya masih tampil ya? Atau sudah keluar? Enggak, masih Pak. Oh, masih tampil ya? Ya, ini pengertian KBB. Saya baca nih Pak. Iya. Enggak, ini saya mau keluarkan. Sebenarnya saya udah. Ini sebenarnya materinya bisa
dibaca aja nanti. Terus ceritanya, terus saya masuk SMA di Bandung. Di Bandung pun saya SMA 20 Bandung, dan saya juga senang menulis, dan akhirnya apa? Akhirnya saya ngelihat sebuah poster yang lomba tulis remaja tingkat nasional. Itu pada, kalau nggak salah, Hari Kebangkitan Nasional. Saya coba kirim tulisannya ke Jakarta, dan akhirnya dipanggil untuk disidangkan di Jakarta dari tulisan tersebut dari seluruh Indonesia. Itu pelaksananya Kemendikbud saat itu, dan akhirnya diwawancara segala. Itu saat itu tahun kurang lebih 92, tahun 92. Itu kurang lebih tahun 92, dari seluruh Indonesia dipanggil, dan akhirnya saya juara 1 saat itu. Juara 1 ya, dari anak desa ya bisa. Dan ya saya nulis sih biasa aja sih, lepas aja. Intinya kita nulis lepas saja, berpikir apa yang dalam pikiran kita tulis. Terus pasca sekolah SMA, jadi selain juara 1 di Kemendikbud saat itu, ikut lomba yang lain, LP3I, juga juara juga saat itu di Jakarta, tingkat nasional. SMA, habis SMA, kuliah, terus kerja, ya banyak juga menulis gitu. Saya sih bukan background wartawan, tapi karena senang menulis, akhirnya nulis jurnalistik. Sebagai jurnalis itu sering banget, hampir tiap hari. Dan kalau kita sering menulis, itu dampaknya bagi yang lain, pengaruh untuk merubah kebijakan itu luar biasa. Kebetulan saat itu saya suka menulis di media lokal, NTB sana, hampir tiap minggu satu opini. Hampir tiap minggu satu opini ditulis di media lokal, dan itu banyak mengubah kebijakan-kebijakan lokal. Begitu juga di media-media nasional, artikel-artikel di media nasional, termasuk menulis buku, termasuk mendirikan portal-portal berita, bahkan pernah mendirikan majalah investigasi segala. Itu bekalnya karena apa? Dari kita menulis. Jadi tinggal pilihannya gini, kalau kita punya basic keahlian menulis, kita tinggal pilih profesinya mau apa. Apakah kita terus akan menjadi seorang penulis, atau kita bisa memilih profesi yang lain. Contoh, kalau kita menulis, kita dengan mudah untuk menjadi seorang konsultan. Misalnya konsultan untuk merancang sebuah buku di BUMN, atau di perusahaan, atau di manapun seperti itu. Atau merancang SOP, atau merancang aturan apa segala, dengan keahlian menulis itu. Dan itu yang saya lakukan gitu, termasuk ya banyak pengalaman-pengalaman sama ini dengan bekal menulis tersebut. Bahkan saya bisa menjadi konsultan bagi lulusan S3 kayak di UI untuk penulisan disertasinya. Itu karena kemampuan kita menulis. Saya banyak konsultan untuk supervisi ilmu politik dari UI, padahal saya bukan orang politik, latar belakang saya sih orang ekonomi, bisnis. Jadi murni sekolahnya dari diploma sampai S2-nya itu adalah sekolah bisnis. Tapi justru yang saya kerjakan, saya konsultasi adalah S3, tulisan-tulisan S3 orang-orang politik di UI gitu, seperti itu. Jadi itu dari kemampuan menulis, jadi apapun bidang yang akan kita garap nantinya ke depan, kalau kemampuan kita menulis bagus, maka bisa kita masuki, seperti itu. Ya, untuk sementara seperti itu saja. Terima kasih. Mungkin Mbak Nila nanti bisa tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat.
ini share screen-nya masih nih Pak, belum di stop. Ya. Oh ya. Teman-teman tadi ya, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kuncinya adalah mau dulu ya Pak ya. Mau, kemudian lakukan. Terus belajar gitu ya, dengan menulis kita menjadi banyak sekali wawasan, kemudian ilmu yang bisa kita dapatkan dari menulis, bahkan kita melewati batas ya, di mana orang-orang terkendala untuk menulis, bahkan Bapak bisa mendampingi teman-teman yang disertasi di S3 gitu ya kan. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, ini sangat memotivasi sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, mudah-mudahan pengalaman Pak Arif ini memotivasi semua rekan-rekan gitu ya. Jadi jangan takut dengan latar belakang kita, walaupun bukan latar belakang jurnalistik, rupa-rupanya Pak Arif bisa melewati teman-teman yang jurnalistik bahkan. Alhamdulillah. Tidak ada background politik tetapi bisa membantu ya, seperti itu. Baik Pak Arif, terima kasih. Kita akan ke narasumber kita yang kedua, Ibu Nila Kurniasari. Halo Bu Nila ini juga sudah siap nih ya untuk memberikan beberapa trik pengalaman supaya banyak guru-guru, apalagi guru nih yang setiap hari banyak sekali pengalaman-pengalaman luar biasa yang bisa ditulis menjadi sebuah buku gitu ya. Silahkan Ibu Nila, halo. Iya Ibu. Iya, siap. Nah Bu Nila, alhamdulillah ya teman-teman, Bu Nila sudah membersamai kita semuanya ini pada pagi hari ini akan memberikan motivasi dan pencerahan pengalaman bagaimana cara menulis yang baik sehingga teman-teman juga bisa termotivasi untuk mengikuti jejak para penulis hebat. Silakan Bu Nila. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini saya yang share screen atau dibantu? Ya, Ibu yang share screen saja. Saya coba ya. Lebih enak. Tadi bisa. Oke. Oke, ini apakah sudah terlihat? Ya Bu, masih Ibu. Kayaknya agak proses Bu, tadi juga gitu agak lama, nggak apa-apa kita tunggu. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil menunggu saya perkenalkan diri. Ya, berkenalan. Ya, mohon maaf ya Ibu, saya pakai masker. Ya, siap, tidak apa-apa Bu. Justru bila ada narasumber kita yang memakai masker, ini adalah salah satu edukasi kita juga kepada para penonton YouTube channel kita bahwa dalam gerakan memakai masker bukan hanya bicara tetapi implementasi. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Sangat jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nama saya Nila. Latar belakang saya adalah jurnalis. Pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa media, Republika dan juga Surat Kabar Merdeka sampai sekitar tahun 2010. Nah, pengalaman menulis saya sebenarnya bukan tidak bisa dibilang penulis, Bu. Saya hanya suka menulis. Ya. Jadi pengalaman menulis saya mulai pada saat saya SMP, karena memang pada waktu itu awalnya iseng menulis, terus kemudian ada teman yang mengirimkan tulisan saya ke salah satu tabloid pelajar waktu itu, dan ternyata dimuat gitu. Nah,
pada saat saya melihat tulisan dan nama saya dimuat, itu saya menjadi senang sekali. Gitu. Nah, inilah awalnya kenapa saya menjadi suka dengan dunia tulis menulis. Gitu. Nah, pada saat kuliah, saya beberapa kali terlibat menjadi ghostwriter bersama beberapa penulis senior. Cuma memang waktu itu saya tidak paham ghostwriter itu apa. Ternyata ghostwriter itu saya hanya membantu menulis dan nama saya tidak dicantumkan di buku. Jadi agak sedih. Dan saya baru sadarnya belakangan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi pengalaman bagi saya. Bagaimana saya akhirnya bisa memperkaya pengalaman tulis menulis, kemudian belajar langsung dari para senior. Kira-kira seperti itu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Bu, proses juga belum. Belum ya? Coba deh. Atau bisa dibantu dari sana sepertinya di jaringan saya. Sebentar. Mas Haki, Mbak Yuni, PPT-nya oh ini udah nih. Ya, ini Bu, sudah. Sudah nampak, Bu? Sudah. Sudah nih. Bukan dari Ibu tapi ini kayaknya dari PP, dari studio. Oke. Di saya justru tidak kelihatan. Tidak apa-apa. Oke, saya mulai dari judul PowerPoint hari ini. Menulis itu mudah. Setuju nggak, Bu? Bahwa kita bilang menulis itu mudah. Menulis mudah, ya. Nah, ini yang ingin diketahui bagaimana sih triknya kok menulis mudah gitu ya. Bagaimana menulis itu agar mudah seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya boleh slide? Ya, lanjut Mas. Oke. Nah, sebenarnya menulis itu apa sih? Gitu. Kalau disederhanakan, menulis itu sebenarnya sama dengan bercerita. Setiap hari ibu-ibu pasti sudah terbiasa bercerita, apalagi bunda-bunda di Saudi setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, kemudian menceritakan banyak hal proses belajar mengajar, gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan menulis. Bedanya adalah pada saat kita menulis, cerita itu dipindahkan ke dalam bentuk teks, ke dalam bentuk huruf-huruf. Jadi tidak dibicarakan, tidak disampaikan melalui suara, namun disampaikan melalui huruf-huruf. Jadi kalau ada yang bilang menulis itu susah, pertanyaannya setiap hari kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk sosial, setiap hari kita pasti bercerita dengan keluarga, dengan lingkungan kerja, tangga. Nah, ini tidak ada bedanya dengan menulis. Hanya saja yang membedakan adalah bentuknya saja. Yang satu adalah cerita yang disampaikan dengan suara, satu lagi adalah cerita yang disampaikan dalam bentuk teks-teks tulisan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan, menulis itu sebenarnya cara kita berbagi pengalaman yang disampaikan melalui teks, huruf-huruf, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Kira-kira seperti itu menulis. Sederhana ya, Bu ya. Oke, next slide. Oke. Nah, yang paling sering ditanyakan teman-teman saya, orang-orang yang ingin belajar menulis, mulai dari mana sih? Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali biar bisa menulis? Gitu. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu jenis tulisan yang ingin ditulis. Apakah jenisnya fiksi atau non fiksi? Tadi Mas Aki sudah cerita bahwa ada esai, ada ini adalah bentuk-bentuk tulisan non fiksi. Kemudian fiksi. Fiksi ini ada beberapa jenis. Ada dongeng, ada novel, cerpen, ada roman.
Saya rasa ini juga mudah dibedakan ya antara tulisan fiksi dan tulisan non-fiksi. Nah, di sini saya sengaja fokus pada dongeng dan cerpen, itu saya highlight, mengingat saat ini juga dalam kaitan lomba menulis dengan yaitu gitu ya. Nah, setelah kita menentukan bentuk tulisannya itu fiksi, kemudian bentuk dongeng atau cerpen, barulah selanjutnya kita bisa menentukan ide kita. Nah, ini juga yang saya tanyakan. Terus idenya dapat dari mana? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan ide cerita ini bisa dari mana-mana. Boleh lanjut dulu slide-nya? Ide cerita dapat berasal dari pengalaman sehari-hari, pengalaman orang lain, bahkan hasil imajinasi kita sendiri. Jadi sebenarnya apapun yang berada di sekitar kita, apakah itu pengalaman sendiri atau kita dengar cerita dari orang lain atau kita membaca berita yang kira-kira topik tersebut menarik di kita. Nah, itu sebenarnya juga adalah sebuah ide cerita gitu. Bahkan hasil imajinasi kita pun itu dapat menjadi sebuah ide cerita. Selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan ide cerita, yang harus dilakukan adalah kita kembangkan lagi idenya. Nah, yang perlu diketahui adalah pada saat kita menulis cerita fiksi, baik apakah itu dongeng, cerpen, novel yang lebih panjang ya tulisannya, penulis sebenarnya memegang kendali atas keseluruhan alur cerita. Artinya penulis ini dapat menentukan dia mau ceritanya arahnya kemana, siapa tokoh yang dihidupkan, siapa tokoh yang disembunyikan. Gitu. Jadi tidak ada aturan dalam menulis cerita fiksi ini, karena sebagai penulis kita merupakan pengendali dari keseluruhan cerita tersebut. Jadi kan imajinasi kita, suka-suka kita dong. Nah, itulah enaknya pada saat kita menjadi penulis. Jadi kita bisa, kalau saya suka sampaikan sebagai penulis, saya adalah Tuhan, bukan dalam arti ini ya, sombong seperti itu ya, tapi dengan menulis itu saya bebas menentukan, saya bebas membuat dunia kita sendiri. Nah, itulah yang menarik pada saat kita menjadi penulis cerita fiksi ini, bahwa kita bebas menentukan alur ceritanya, kita mau buat seperti apa, bahkan kita bisa berimajinasi, misalnya kita menjadi raja, kita menceritakan diri kita sebagai pengendali dunia misalnya. Nah, hal seperti itu adalah privilege bagi seorang penulis. Gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah penulis harus bisa membebaskan pikirannya dari konsep dan masalah. Artinya, penulis jangan sampai membatasi imajinasi. Seperti itu. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa pada saat kita menulis, kita berhak memegang kendali atas keseluruhan cerita, sehingga kita tidak kita bisa terlepas dari konsep dan masalah. Seperti itu. Nah, persoalan cerita tersebut masuk akal atau tidak itu adalah urusan nanti setelah ceritanya dibaca orang, kemudian dikritisi pembaca. Tetapi pada saat proses kreatif kita dalam menulis, kita harus bisa membebaskan pikiran-pikiran kita dari konsep benar salah itu, agar kita sendiri dapat lebih dapat lebih kaya dalam memainkan alur cerita. Selanjutnya,
Oke. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mulai menulisnya. Salah satu juga kesulitan yang banyak ditemui orang-orang adalah apa sih yang harus dilakukan untuk mulai menulis gitu. Nah, seperti tadi Mas Arif katakan, pada saat kecil kita memulai cerita biasanya pada suatu hari, pada suatu masa. Nah, tidak ada aturan baku apa yang bagaimana cara penulisan kalimat pertama. Yang penting tuliskan saja dulu kalimat pertamanya. Setelah kalimat pertama ditulis, itu akan menyusul kalimat kedua, ketiga, itulah dia satu paragraf. Kemudian akan berlanjut paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Dan kemudian akan jadi belasan paragraf. Nah, ini yang harus kebanyakan kita tidak jadi menulis karena kita terlalu lama memikirkan kalimat pertamanya itu. Akhirnya ya jadi menulisnya karena kita bengong sebenarnya apa yang bagus ya. Nah, menurut saya tidak perlu kita terpaku pada kalimat yang bagus, kalimat yang tidak bagus, tapi apa sih yang ada di kepala kita saat itu tuliskan saja dulu. Apakah kalimatnya berantakan, apa yang penting apa yang ingin kita sampaikan itu dituliskan saja dulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga yang harus diingat pada saat kita ingin menjadi penulis adalah jangan pernah merasa takut salah. Nah, kebanyakan juga banyak yang mandek tulisannya karena takut nih salah, nggak berani, nggak pede, itu. Padahal pada saat kita sudah punya perasaan takut salah, dikritik, nah akhirnya ya jadi tulisannya. Boleh selanjutnya Bu? Share screen-nya Ibu udah di stop belum ya tadi? Udah. Oh gitu. Nggak terlihat ya? Ketutup dengan proses share screen-nya Ibu nih barusan. Saki. Saya nggak bisa lihat screen juga. Ini saya PPT sendiri. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, lanjut. Saya lanjut ya Bu. Oke. Nah, kemudian walaupun kita mau seperti apa, tetap ada pedoman dalam hal menulis itu, yaitu 5W1H. Ini juga pasti Ibu sudah hafal ya dengan 5W1H ini. What, why, who, where, when, how. Nah, ini sebenarnya rumus yang dapat diterapkan untuk semua jenis tulisan, baik tulisan fiksi maupun tulisan non-fiksi. Nah, dengan berpedoman pada rumus 5W1H ini, kita akan lebih mudah menentukan alur cerita. Pertama, misalnya kita mulai dulu dari what, apa sih cerita yang akan kita angkat. Nah, misalnya saya contohkan seperti lomba penulisan cerita yang saat ini sedang dilakukan bersama Yai. Nah, di situ sebenarnya sudah ada panduan topiknya apa, yaitu tentang edukasi gizi, ya kalau tidak salah. Nah, berarti kita akan membuat cerita tentang bagaimana sih kita mengedukasi gizi. Berarti kita akan bercerita tentang gizi. Itu adalah what-nya. Nah, kemudian who-nya. Kita juga bisa menentukan kayak siapa sih sekarang yang akan kita ambil tokohnya untuk menceritakan tentang gizi ini. Misalnya ibu. Jadi ibu akan bercerita tentang gizi. Nah, selanjutnya
Di mana sih lokasi setting lokasi dari cerita ini? Kalau ibu berarti di rumah, di meja makan, di ruang makan seperti itu. Nah, kapan sih ibu akan bercerita tentang gizi? Itu apakah pada saat makan keluarga, pada saat sarapan bersama keluarga? Nah, kita bisa membuat rumusan cerita dan memudahkan kita dengan cara seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nanti ibu akan bercerita tentang gizi? Apakah ibu akan menggunakan menu yang akan dibuat pagi itu untuk anak-anaknya, kemudian ibu menceritakan kepada anak-anak tentang gizi yang baik untuk tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi dengan berpatokan pada rumus ini akan dapat memudahkan kita dalam menyusun perangkat. Selanjutnya, self editing. Nah, fungsi dari menulis cerita itu adalah agar orang lain atau pembaca dapat menikmati cerita yang kita bagikan. Oleh karena itu, tulisan itu harus mudah dipahami oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin orang lain akan paham dengan cerita kita? Kita bisa lakukan editing secara mandiri, gitu. Yaitu dengan cara membaca, kemudian ada kalimat yang tidak enak, direvisi. Baca lagi, masih ada yang tidak enak, direvisi lagi. Jadi ini bisa dilakukan secara mandiri sampai akhirnya kita merasa ini kalimatnya sudah tidak mubazir, tidak ada kata-kata yang berlebihan, sudah mudah dipahami oleh pembaca. Jadi dengan melakukan self editing ini, kita sendiri akhirnya dapat menentukan gaya kita sendiri. Kita akhirnya akan menemukan bagaimana cara gaya penulisan kita, bagaimana identitas kita dalam menulis. Gitu. Jadi untuk editing sebenarnya tidak harus dilakukan oleh orang lain, tapi apabila memang memungkinkan teman yang ingin membaca misalnya tidak masalah, ibu bisa minta tolong dong dibaca gayanya enak nggak? Nah ini juga sebenarnya salah satu cara agar kita mengasah kalimat-kalimat yang enak dibaca dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti untuk menulis itu memang pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada teori dalam menulis, tapi yang bisa dilakukan adalah praktek dan praktek. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bu Nila. Tadi juga ternyata dari dua narasumber ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang untuk bisa menulis itu harus punya tekad yang kuat gitu ya untuk melakukan gitu. Kemudian juga tidak takut salah, harus mau mencoba seperti itu ya. Bahkan dua-duanya narasumber hebat kita ini memulai mencoba menulis tuh dari usia sangat muda ya, masih SMP ya. Teman-teman coba kita lihat apakah ada pertanyaan di room chatnya kita. Ini kayaknya Pak Darmanep mau tanya Pak. Ini alhamdulillah ada ayah yang juga menyimak kegiatan kita pada pagi hari ini, dan teman-teman yang di YouTube channel, terima kasih. Paudi juga terima kasih sudah ya. Mas Haki boleh dikasih waktu Pak Darwa ya, Pak Darwanep ya untuk
bertanya, Mas. Nah, halo Mas Aki. Nah, ini ya. Silakan Pak diklik Pak. Mas Aki. Halo. Mas Haki, apakah bisa ini sudah banyak beberapa pertanyaan dari Himpau di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya. Nah, oke Pak, silakan Pak. Sudah terbuka. Ada yang mau ditanyakan Pak? Nih udah jadi kita tidak usah takut salah. Nah, Ibu ada pertanyaan juga. Kalau kita sudah menulis, terus dibawa kemana tulisan kita supaya kita apakah kita tawarkan gitu Bu? Mungkin Pak Bu Nila bisa. Ini kita udah nulis nih, udah oke nih. Kemudian nih mau supaya ada percetakan atau yang lainnya nih, bagaimana caranya? Jadi setelah ditulis ceritanya terus mau dikemanain gitu ya? Iya, betul. Ya. Bagaimana, mungkin pertanyaannya lebih, bagaimana cara menerbitkan tulisan menjadi buku? Iya, betul. Nah, banyak caranya. Sekarang juga banyak penerbit mandiri itu banyak yang menerima naskah di kiriman kita itu bisa di Google saja, dicek publishing, jadi kita bisa cari penerbit mandiri, kemudian kita bisa kirim tulisan dan sebenarnya ada yang memang seperti nanti akan join tulisan dengan dengan penulis lain, atau bisa juga kita akan buku kita diterbitkan secara mandiri gitu. Tapi yang sering saya lakukan sekarang ini adalah kita menerbitkan buku secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, sebagai contoh terakhir tulisan saya tergabung dalam menulis buku cerita corona itu tahun lalu di saat awal-awal pandemi melanda. Kemudian saya ditawari jadi bagian, jadi ada satu editor ingin membuat kumpulan cerita tentang corona, tapi dari penulis perempuan. Gitu. Jadi kita 20 orang perempuan menulis cerita bersama-sama, kemudian kita terbitkan. Gitu. Jadi pertama kita saling melakukan editing ulang. Jadi tulisan saya dibaca sama tim lain, sama teman-teman penulis yang lain. Saya juga membaca dari teman-teman penulis yang lain. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membayar editor. Nah, setelah kita merasa cukup, kemudian kita patungan untuk menerbitkan buku itu. Waktu itu kita patungan 119 buku, masing-masing satu orang, untuk mencetak buku. Dapatnya cetakan pertama kita dapat 100 eksemplar. Nah, dari cetakan pertama ini kemudian kita memang awalnya tidak ada ingat menjual karena memang hanya sekedar untuk mengisi waktu di saat pandemi, ya. Tapi akhirnya karena ada yang promosi di sosial medianya masing-masing, kemudian banyak repeat order.
akhirnya kita cetak lagi, dan akhirnya barulah itu kita jual satu buku seharga 70.000 satu buku gitu. Jadi sebenarnya saat ini kita tidak perlu lagi tergantung pada penerbit, karena memang ada banyak cara untuk kita bisa menerbitkan buku, untuk karya kita bisa dibaca oleh orang. Bahkan kita sendiri pun bisa menjual hasil karya tersebut. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Nah itu ya, jadi ada juga cara mudah ya. Yang penting tulis dulu, jangan mikir nanti ya. Kalau belum enggak dimulai, maka apa yang mau dicetak nih gitu ya, apa yang mau dibaca oleh orang lain gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah diberikan triknya. Yang penting tulis dulu, kemudian nanti pasti ada jalan-jalan lain yang bisa memudahkan apa yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Nila, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi semakin termotivasi ya. Ini apa namanya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau untuk gambar-gambar itu seperti apa, Bu? Nah, kalau gambar di dalam buku harus ada gambarnya, ada ini cover itu apakah dari kita atau sudah nanti dari percetakan, Bu? Gimana pengalaman kalau gambar ilustrasi ya, itu biasanya kalau memang buku tersebut kita perlukan ditambahkan dengan ilustrasi, itu memang harus kita sendiri yang mencari ilustratornya, Bu. Gitu. Kecuali kalau memang penulisnya punya kemampuan menggambar, itu sangat bagus sekali ya, karena dia yang punya ide cerita sekaligus bisa menuangkan dalam buku gambarnya gitu. Nah, termasuk desain cover itu juga kita sendiri yang membuat. Kalau percetakan benar-benar hanya mencetak, kecuali kalau kita menawarkan tulisan tersebut ke publishing resmi seperti Gramedia, Balai Pustaka. Nah, biasanya mereka mau menawarkan apakah apakah pakai desain dari mereka, ilustrasi dari mereka. Untuk tentu nanti itu ada macam biaya juga yang harus kita keluarkan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih, berbaginya sangat bermanfaat buat seluruh Laskar Himpaudi terutama, dan ya Bunda yang juga menyimak pada pagi hari ini kegiatan kita di YouTube channel Himpaudi TV. Kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak, salam hangat dari Ketua kami Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI, dan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Arif Hidayat ya. Kami akan menyampaikan piagam penghargaan kepada Bapak dan Ibu berdua pada pagi hari ini. Tentunya ini tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu yang Ibu telah bagikan dan Bapak bagikan pada pagi hari ini, yaitu pada Bapak Arif Hidayat SEMM, Ketua Harian YAICI, dan juga kepada Ibu Nila Kurniasari Esos. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Kami haturkan banyak terima kasih, salam hormat, salam sayang dari Laskar Himpaudi Indonesia. Baik, mengingatkan kepada ayah dan bunda penonton setia Himpaudi TV agar dapat mengisi link registrasi kegiatan pada pagi hari ini, karena akan ada fee, sertifikat, dan materi dari narasumber kita. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati, Ketua Himpaudi Pusat, yang senantiasa memberikan motivasi kepada kita semua.
Terima kasih juga kepada para narasumber atas partisipasi dan kesediaannya untuk berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kru Himpaudi yang bertugas, Mas Haki, terima kasih, Mbak Maria, Mas Lilik, dan Mbak Yuni, serta rekan-rekan yang ada di belakang layar. Dan juga tentunya yang tidak kalah penting, terima kasih kepada para penonton setia YouTube channel Himpaudi TV dimanapun ayah bunda berada. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Himpaudi TV esok hari dengan tema yang lebih menarik tentunya hanya di YouTube channel Himpaudi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya. Demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Mbak Rusi beserta kru Himpaudi yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak usia dini Himpaudi Jaya.